Selamat berjumpa pada kuliah kali ini. Dalam dasar-dasar ilmu penyakit tumbuhan, salah satu bahasan yang akan kita bahas itu adalah patogenesis penyakit tumbuhan. Nah, kalau kita lihat pada kuliah sebelumnya, ini adalah ruang lingkup materi-materi yang akan dipelajari dalam dasar-dasar ilmu penyakit tumbuhan. Dan sudah saya sampaikan bahwa untuk menguasai penyakit tumbuhan kita harus membahas cabang dari ilmu penyakit tumbuhan adalah epidemiologi penyakit, biokologi penyakit, kemudian prinsip pengendalian penyakit tumbuhan dan cara, kemudian kita juga harus menguasai tentang siklus penyakit tumbuhan. Nah, kalau kita lihat posisi patogenesis tumbuhan itu adalah suatu proses biologi terjadinya penyakit. Dan itu erat kaitannya dengan siklus penyakit, tapi siklus penyakit biasanya dilihat pada tingkat makro, jadi keseluruhan tanaman atau populasi tanaman, bagaimana proses fenomena terjadinya penyakit pada populasi atau keseluruhan tanaman. Sedangkan patogenesis lebih sering dipelajari itu adalah pada tingkat mikro atau tingkat seluler dan molekuler, karena proses biologi terjadinya penyakit pada level molekuler dan seluler. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita bisa membedakan antara patogenesis dan siklus penyakit tumbuhan. Maka patogenesis mencakup serangkaian proses biologi dalam tahapan siklus penyakit. Jadi, apa proses biologi apa yang terjadi pada saat inokulasi, proses biologi yang terjadi pada penetrasi patogen ke dalam tanaman inang, kemudian bagaimana proses biologi pada proses infeksi. Dan dalam siklus penyakit yang pada gambar yang sebelah kiri, bahwa infeksi itu terjadi mulai dari rekognisi fenomena. Setelah penetrasi berhasil, maka penyakit akan patogen akan merekognisi, ini menyesuaikan diri dengan sel inang, kemudian dia akan berkembang. Invasi ini adalah terjadinya perkembangan penyakit dalam jaringan tanaman, kemudian dia akan mengkolonisasi tanaman, kemudian setelah kolonisasi tanaman itu terjadi, maka dia akan menimbulkan gejala. Nah, bagaimana proses biologi yang terjadi pada tahapan-tahapan itu adalah topik yang dikaji dalam patogenesis penyakit tumbuhan. Sedangkan siklus penyakit tanaman adalah menggambarkan urutan lengkap dari peristiwa yang terjadi selama perkembangan penyakit, dari awal hingga akhir, dan bagaimana penyakit tersebut dapat bertahan serta menyebar ke tanaman lain. Siklus penyakit terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada inokulasi, penetrasi, infeksi, invasi, gejala, reproduksi, dan dormansi, dan kemudian inokulasi dengan apakah itu termasuk inokulum primer atau inokulum sekunder. Dan ini beda antara siklus penyakit dan patogenesis ini. Dan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa siklus penyakit mempelajari pada tingkat mikro, tingkat makro, di keseluruhan. Jadi bagaimana fenomena terjadinya penyakit pada tingkat populasi tanaman. Sedangkan patogenesis lebih sering dipelajari pada tingkat mikro. Jadi bagaimana terjadinya penetrasi, bagaimana terjadinya reproduksi, bagaimana terjadinya gejala, dan proses biologi itu akan dikaji dalam topik patogenesis penyakit. Nah, kalau kita lebih dekat lagi berhubungan dengan apa itu patogenesis penyakit tumbuhan, jadi
patogenesis penyakit tumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang mendukung terjadinya proses patogenesis pada tanaman. Di gambar ini saya gambarkan ini adalah penyakit cacar daun, penyakit karat daun kopi. Kemudian ini ada gejala nih, bagaimana proses dari inokulasi sampai munculnya gejala-gejala seperti ini, dan proses biologi itu akan dikaji dalam patogenesis penyakit tumbuhan. Nah, coba kalau kita refresh lagi ini penyakit tumbuhan, jadi patogenesis menggambarkan interaksi kompleks antara patogen tanaman yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman, terjadinya penurunan fungsi fisiologi dan berkurangnya hasil panen. Jadi bagaimana interaksi antara patogen dan tanaman dan lingkungan yang pernah kita kaji dalam segitiga penyakit, dan seberapa besar penyakit itu terbentuk tergantung pada tiga faktor itu. Sekali lagi saya katakan bahwa patogenesis adalah proses biologi di mana patogen seperti jamur, bakteri, virus, nematoda, atau fitoplankton menyebabkan penyakit pada tanaman yang diinfeksi oleh patogen-patogen tersebut. Nah, coba perhatikan ini gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar siklus penyakit tumbuhan yang dimulai dari inokulasi, ya, kemudian ada proses penetrasi, kemudian pengenalan inang atau rekognisi inang, invasi, kolonisasi, perkembangan gejala, pembentukan stadia istirahat kalau bagi tanah di daerah temperate itu akan terjadi seperti itu. Kemudian ada yang kita kenal dengan siklus inokulum sekunder, yaitu yang berasal dari tanaman ke tanaman. Kemudian ada yang kita inikan dari, kalau dia berasal dari dormansi, dia akan bentuk siklus primer. Nanti dalam epidemiologi penyakit kita akan bahas lebih dalam tentang kejadian-kejadian itu. Nah, itu siklus penyakit dalam fenomena terjadinya penyakit pada populasi tanaman. Sedangkan patogenesis ini adalah bagaimana tanaman itu sakit pada level seluler dan molekuler, untuk melihat proses-proses apa saja yang terjadi. Apakah patogen itu menghasilkan sesuatu supaya tanaman sakit, toksin atau enzim, dan sebagainya, dan itu dikaji dalam patologi patogenesis penyakit. Nah, coba kita mulai sekarang membicarakan tentang inokulasi. Jadi, inokulasi itu adalah tahap awal dalam proses patogenesis, di mana patogen pertama kali bersentuhan dengan tanaman. Inokulum adalah materi infektif seperti spora, conidia, kalau bakteri sel bakteri, kalau virus namanya virion, atau nematoda yang berperan sebagai agen infeksi. Nah, penyebaran patogen dapat mencapai tanaman inang melalui berbagai cara seperti angin, air, serangga, vektor, dan kontak langsung dengan tanaman yang terinfeksi. Proses inokulasi di sini dalam siklus penyakit juga dibahas hal yang sama. Dan contoh daripada agen infektif itu seperti spora jamur dapat disebarkan oleh angin, virus dapat disebarkan oleh vektor. Nah, proses setelah terjadinya inokulasi dalam arti propagul atau agen infektif dari patogen itu sudah sampai pada tanaman inang, maka penetrasi adalah tahap di mana patogen menembus permukaan tanaman inang dan masuk ke dalam jaringan internal. Ini adalah langkah kritis yang
memungkinkan patogen itu mulai menginfeksi tanaman. Jadi keberhasilan penetrasi ini adalah hal yang sangat penting untuk memulai terjadinya infeksi. Nah, metode penetrasi itu berbagai-bagai cara, ya, melalui stomata misalnya, pori-pori kecil yang di permukaan daun yang terbuka untuk pertukaran gas itu namanya stomata, kemudian bisa melalui luka, artinya terjadi pelukaan baik oleh alat pernafasan ataupun secara virus melalui serangga. Jadi serangga yang menggigit atau menusuk tanaman inang itu bagian dari luka yang terjadi akibat serangga, dan serangga ini kadang-kadang bisa membawa virus yang bisa mengintroduksi virus ke dalam sitoplasma tanaman. Kemudian ada beberapa patogen yang dapat mempenetrasi langsung, artinya dia mempunyai sistem yang bisa menembus jaringan inang. Ada yang menghasilkan enzim yang bisa mendegradasi sel seperti pektinasi dan selulasi, dan memungkinkan mereka atau patogen menembus langsung melalui dinding sel tanaman. Nah, contoh misalnya Phytophthora infestan ini menyebabkan penyakit busuk daun pada kentang, hawar daun kentang, dan menembus jaringan tanaman dengan enzim yang melarikan dinding sel. Nah, gambar sebelah kanan ini adalah contoh bagaimana patogen itu bisa mempenetrasi. Jadi ada penetrasi langsung, ya itu biasanya jamur dia bisa mengadakan penetrasi langsung setelah berada pada permukaan daun, dia akan membuat struktur yang bisa menembus dinding sel. Kemudian dalam sel dia akan membuat struktur yang bisa mengisap isi sel yang disebut dengan hostorium atau hostoria. Jadi dia itu modifikasi dari meselium itu yang bisa menembus dinding sel. Kemudian ada yang melalui lubang alami, yaitu melalui stomata tadi tersebut, ada lentisel, kemudian ada hidatoda, ya, kemudian melalui pelukaan mekanis, ya, seperti alat-alat pertanian. Makanya kalau kita bekerja pada tanaman-tanaman yang sangat rentan, kita juga harus memelihara agar sampai tanaman itu bisa luka yang bisa menimbulkan jalan untuk patogen untuk memasuki tanaman itu. Nah, sekarang kalau kita lihat apa infeksi. Infeksi adalah tahap di mana patogen mulai berkembang biak di dalam tanaman inang. Setelah berhasil menembus pertahanan luar tanaman, tadi kita sebutkan melalui lubang alami atau penetrasi langsung. Dan pada tahap infeksi ini, patogen mulai memanfaatkan sumber daya inang untuk pertumbuhan dan reproduksi. Jadi kalau sudah mulai infeksi, artinya terjadi proses parasitisme dari patogen itu pada tanaman inang. Nah, proses infeksi itu sendiri terjadi melalui patogen menyebar dari titik penetrasi, jadi dibelokasi, dan ke jaringan lain melalui ruang antar sel. Jadi seperti gambar sebelumnya kita tahu bahwa hifa jamur akan masuk melalui intersel, kemudian di masing-masing sel dia akan membentuk hostorium. Kemudian terjadi invasi jaringan. Patogen menginvasi dan menduduki jaringan tanaman yang sehat dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Jadi dari titik infeksi itu dia akan menyebar dalam jaringan tanaman sehingga tanaman semakin menderita, akan terjadi kerusakan yang
Ini adalah contoh ya, contoh virus tanaman setelah masuk ke dalam sel inang, dia akan menggunakan mesin seluler. Metabolit tanaman itu akan dikuasai untuk menggandakan dirinya virus dan menyebar ke seluruh bagian tanaman. Jadi infeksinya ini uh, mulai proses parasitisme antara tanaman dan patogen itu terjadi, kemudian dia akan menyebar ke bagian lain dan pada akhirnya tanaman itu akan dikuasai oleh patogen. Di gambar ini di sebelah kiri adalah tanaman jagung yang terinfeksi mosaic virus, jadi virus yang menyerang jagung. Dan pada kondisi seperti ini, virus itu sudah berada di seluruh bagian, termasuk akar, daun, batang, dan semua sudah dikolonisasi oleh virus yang menyerang pada tanaman jagung, yang kemudian jagung akan menunjukkan gejala yang seperti itu, gejala mosaik yang akibat adanya infeksi yang terjadi pada tanaman jagung. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, proses dari penetrasi sampai sporulasi dari patogen. Arti sporulasi itu adalah reproduksi. Jadi kelihatan bahwa pada tahap awal spora berkecambah ya, kemudian terjadi penetrasi. Kemudian yang ketiga, miselium akan berkembang dalam antar sel. Yang ketiga, yang keempat akan membentuk membentuk pustul ya, pustul. Jadi ada bagian bawah daun itu akan terjadi pustul, dan dari pustul itu akan terbentuk spora-spora yang akan kalau dia jamur dia akan menjadi sumber infeksi pada tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat tahap selanjutnya adalah kolonisasi. Jadi pada gambar ini kelihatan bahwa akar tanaman itu sudah dikolonisasi oleh patogen. Dan dalam hal ini adalah nematoda. Jadi kolonisasi adalah tahap di mana patogen telah menguasai sebagian besar jaringan inang. Kalau dilihat ini akarnya sudah dikuasai oleh patogen. Tumbuh dan berkembang biak secara ekstensif dalam tanaman. Jadi patogen tumbuh secara cepat dalam tanaman. Kolonisasi dapat terjadi di bagian tanaman yang termasuk daun, batang, akar, dan buah. Jadi kalau dalam gambar sebelah kiri ini adalah bahwa kolonisasi itu terjadi pada akar tanaman, dan akar tanaman itu sudah membentuk gol ya, atau butir-butiran yang menghambat terjadinya proses translokasi air dan unsur hara pada tanaman itu. Jadi karena proses kolonisasi pada pertumbuhan eksponensial patogen ya, jadi dalam ini patogen mengalami pertumbuhan cepat dan membentuk struktur infektif tambahan seperti spora dan jamur. Jadi pada jamur juga terbentuk spora, bentuk dalam bakteri, lalu massa bakteri yang siap untuk menular pada tanaman. Dan proses kolonisasi terjadi perusakan jaringan. Jadi kolonisasi yang meluas seringkali menyebabkan kerusakan signifikan pada jaringan tanaman yang mengakibatkan gejala penyakit lebih parah lagi. Nah, contohnya ini di sebelah kiri ini adalah nematoda akar, jadi Phanerogen, jadi mengkolonisasi akar tanaman dan membentuk simpul bengkak, itu dibentuk ini puru kalau dalam bahasa Tengah, yang mengganggu aliran air dan nutrisi dari tanah kepada tanaman. Nah, thalassemia adalah gejala ya. Jadi gejala adalah tahap di mana efek patogen pada tanaman menjadi terlihat secara eksternal. Pada tingkat molekuler kita bisa amati. Kemudian secara
Gejala adalah respon tanaman terhadap infeksi dan kolonialisasi oleh patogen dan mendapat sangat bervariasi tergantung pada jenis patogen dan tanaman inang. Jadi gejala ini sebelah kiri adalah kacang tanah yang terinfeksi Cercospora atau betak coklat pada kacang tanah. Dan jenis gejala itu bisa berbentuk nekrosis atau kematian sel, kemudian klorosis kuning akibat gangguan pada klorofil, kemudian layu atau trigorset yang menyebabkan tanaman layu sering disebabkan oleh infeksi jamur pada sistem vaskuler. Jadi kalau tanaman menyerang vaskuler, dia akan mengganggu proses translokasi air dan fotosintat ya, sehingga terjadi proses layu. Kemudian deformasi pembentukan abnormal, jadi seperti bengkak, disebabkan oleh patogen seperti nematoda, bakteri, dan sebagainya. Ini sebagai contoh, Xanthomyrcum pestris menyebabkan bercak hitam pada daun kubis yang merupakan gejala nekrosis akibat infeksi bakteri. Jadi banyak sekali contoh-contoh gejala penyakit yang mungkin pada kuliah khusus tentang simptomatologi kita akan bahas di dalam tentang gejala penyakit. Nah, sekarang kita kembali lagi melihat bahwa apa saja yang mempengaruhi patogenesis. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan fotosintesis itu dapat kita lihat pada 3 sisi, yaitu adalah pertama urusan dengan tanaman dengan patogen yang kita kenal dengan sifat patogen, yang virulensi patogen, bisa menunjukkan pada kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit pada tanaman ini. Ini mencangkup faktor-faktor yang menentukan seberapa efektif patogen dapat menginfeksi dan merusak tanaman. Nah, faktor yang mengenai patogen lainnya adalah kondisi inang. Inang juga mencakup faktor terkait dengan tanaman inang yang mempengaruhi kerentanan tanaman terhadap infeksi patogen. Nah, patogenesis juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang mencakup faktor-faktor fisik dan iklim yang mempengaruhi interaksi antar patogen dan tanaman. Nah, kalau kita lihat faktor virulensi patogen, jadi kita tahu bahwa patogen itu dalam menginfeksi atau membuat tanaman sakit, dia mempunyai senjata atau alat untuk bisa membuat tanaman sakit. Bakteri tertentu dia akan menghasilkan enzim seperti pektinase dan selulase dan membantu patogen mencerna dinding sel. Jadi pektinase dengan selulase adalah enzim yang bisa menghancurkan dinding sel. Kemudian patogen juga bisa menghasilkan toksin. Banyak patogen yang menghasilkan toksin yang merusak sel tanaman dan menyebabkan gejala penyakit. Contoh, ini adalah contoh tanam pisang. Jadi ada pusarin, ini salah satu jenis toksin yang dihasilkan oleh Fusarium. Jadi gejala kuning pada daun itu akibat toksin yang dihasilkan oleh Fusarium, kemudian akan meracuni tanaman. Jadi kalau saudara lihat di gambar ini adalah tanaman pisang yang terinfeksi Fusarium. Nah, Fusariumnya itu ada pada batang dan akar, dan daun itu adalah akibat dari racun yang ditransfer dari bagian daun dan akar yang menyebabkan daun dan ini. Kemudian juga ada tanaman yang menghasilkan patogen yang menghasilkan protein virulensi. Patogen dapat menghasilkan protein yang mengganggu fungsi normal sel tanaman atau yang menghambat sistem pertahanan tanaman. Jadi senjata patogen untuk buat tanaman sakit itu bisa dia menghasilkan enzim, bisa menghasilkan toksin,
dan juga beberapa bisa menghasilkan protein yang bisa menghambat proses metabolisme dari tanaman inang yang akan Nah, kalau kita lebih jauh lagi bicara tentang toksin, ini senjata patogen untuk membuat tanaman sakit. Toksin itu dibagi atas dua ya, jadi ada host selective toksin, jadi hanya toksin pada host tertentu. Kemudian ada yang non host selective toksin, ada yang toksin yang tidak spesifik tanaman. Dan cara contohnya adalah T-toksin yang dihasilkan ke Coleobulus. Coleobulus ini nama dari Helminthosporium ya, yang telah dia akan penyebab penyakit Southern Cone Leaf Blight. Ini sudah pandemi di Amerika, khusus menyerang tagung dengan gen Texas Mysterile Cytoplasma. Jadi dulu ada introduksi tanaman jagung steril ya, kemudian dia rentan terhadap Coleobulus atau Helminthosporium, dan itu terjadilah ledakan penyakit. Kita punya ada namanya Pictorin, dihasilkan oleh Coleobulus pictoriae yang menyebabkan bacteria blight pada tanaman gandum, gitu ya. Sedangkan ada jenis lagi toksin ini yang dapat mempengaruhi berbagai spesies, contohnya polonisin. Ini ada hasilkan Fusarium, Fusarin itu termasuk dalam pumonisin yang menyebabkan berbagai penyebab penyakit tanaman seperti pisang dan menghindari gejala nekrosis pada berbagai tanaman. Ini contoh ya tanaman pisang yang keracunan toksin yang dihasilkan oleh Fusarium. Toksin yang dihasilkan oleh Pseudomonas tabasi yang menyebabkan penyakit wildfire pada tembakau. Kemudian toksin ini menghambat aktivitas enzim glutamin sintetasi yang menyebabkan akumulasi amonia toksin dalam tanaman. Ini cara kerja dari toksin yang dihasilkan patogen dan menjadi senjata patogen untuk menimbulkan penyakit pada. Nah, selain toksin, patogen juga bisa menghasilkan enzim. Jadi enzim itu berfungsi pemecah dinding sel, cell wall degradation enzyme itu ya. Enzim ini merusak dinding sel tanaman dan fasilitasi penetrasi dan menyebabkan penyebaran patogen. Kemudian patogen yang dia menghasilkan proteinasi, tadi kita sudah sampaikan bahwa menghidrolisis pektin, jadi komponen utama dari lamela tengah dinding sel tanaman. Dia bisa, makanya pada penyakit bakteri cenderung berair dan busuk ya. Seperti adanya poligalacturonase yang dihasilkan oleh patogen seperti Botrytis cinerea, dan juga ini yang juga jamur juga menghasilkan aktinasi. Selulase menghidrolisis selulosa, komponen struktur tak utama di sel tanaman dan dihasilkan oleh berbagai patogen jamur dan bakteri. Kemudian ada enzim hemiselulase menghidrolisis hemiselulosa, komponen lain dari sel tanaman dan dihasilkan oleh patogen seperti Fusarium. Jadi Fusarium dalam proses patogenesisnya juga yang menghasilkan enzim. Tidak hanya toksin, tapi dia juga menghasilkan. Kemudian ada yang menghasilkan enzim lignolitik. Jadi lignin adalah komponen dinding sel, enzim yang merupakan lignin, kemudian yang memperkuat dinding sel tanaman. Kemudian ada enzim pterolitik yang mengindikasikan protein tanaman, dan contohnya protease, hidrosi protein struktur dan fungsional dalam sel tanaman sering dihasilkan oleh patogen seperti bakteri. Bakteri biasanya dia menghasilkan bakteri dalam proses patogenesis. Nah, coba kalau kita lihat kondisi tanaman inang, jadi tadi patogen. Kondisi inang mencakup faktor terkait dengan tanaman inang yang mempengaruhi
kerentanannya terhadap infeksi patogen. Di faktor itu adalah varietas, ya jelas varietas berbeda akan punya ketahanan berbeda. Kesehatan tanaman, jadi bagaimana kondisi tanaman itu sendiri, kemudian patogenesis juga tergantung pada umur tanaman. Pada umur tanaman pada umur tertentu tanaman lebih tahan terhadap patogen. Contohnya patogen-patogen yang menyebabkan berubah kecambah, dia hanya efektif pada kecambah, tapi pada tanaman yang dewasa tidak. Kemudian faktor genetik. Ini gambar di atas ini adalah contoh ya. Ini tanaman jagung yang rentan, susceptible variety has large lesion. Jadi dia banyak ini. Kemudian sebelah kanan ini adalah tanaman jagung yang resisten, dia akan tidak, jadi gejala penyakit tidak berkembang seperti pada susceptible. Kemudian sebelah kanan ini adalah gejala atau tanaman pepaya yang rentan dengan yang tahan. Yang tahan ini adalah tanaman transgenik, tumbuh normal, sedangkan pada tanaman yang rentan ini dia tidak tumbuh normal. Artinya faktor ketahanan resistensi tanaman mempengaruhi proses patogenesis dari suatu patogen. Semakin rentan tanaman, semakin cepat terjadinya proses penyakit. Nah, kalau kita lihat gambar kondisi lingkungan seperti ini, kita lihat bahwa ini seperti apa yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, bahwa ini salah satu. Jadi kondisi lingkungan mencakup faktor fisik, iklim, mempengaruhi interaksi antara patogen dan tanaman. Saya contoh yang sangat mudah ini adalah tanaman kopi arabica, dan ini yang tumbuhnya antara 1000 sampai 2000 meter ke laut, karena tanaman kopi arabica ini sangat rentan terhadap penyakit karat, sehingga dia tidak bisa ditanam di bawah 1000 meter dari permukaan laut. Dan ini artinya bahwa kondisi lingkungan pada di atas 1000 meter itu bisa menghambat proses patogenesis penyakit karat. Jadi faktor lingkungan itu seperti suhu ya, mempengaruhi kecepatan pertumbuhan patogen tanaman, dan banyak patogen memiliki rentang optimal untuk infeksi pada suhu tertentu. Kemudian ada kelembaban juga mempengaruhi, tinggi sering sekali mendukung pertumbuhan patogen seperti jamur dan bakteri yang memerlukan kondisi lembab untuk itu. Kemudian cahaya, intensitas cahaya dapat mempengaruhi metabolisme tanaman dan pada gilirannya kerentanan terhadap konveksi. Kemudian juga ada pH tanah, sirkulasi udara, dan itu yang akan mempengaruhi proses patogenesis. Kalau patogenesis terhambat dan gejala tanaman sakit juga tidak berkembang. Saya kira ini dalam mempelajari penyakit jamur ini sangat jelas bahwa jamur akan semakin lembab, semakin kondusif ya terhadap pertumbuhan patogen, sehingga tanaman akan menjadi semakin menderita. Nah, coba kita lihat interaksi. Jadi tentu lingkungan itu tidak hanya mempengaruhi tanaman saja dan juga tidak mempengaruhi patogen saja, tapi dia ada interaksi antar. Salah satu contoh misalnya kekurangan nitrogen misalnya, tanaman akan terjadi pada tanaman akan terjadi pengaruh terhadap
kesuburan tanaman, kemudian terpengaruh pada sifat tanaman itu sendiri. Kemudian ekstrimnya kalau lingkungan yang ekstrim, artinya bagaimana, contohnya yang banyak dikaji pada saat ini adalah perubahan cuaca, ya, atau perubahan pengolahan tanah saja mempengaruhi patogen. Di samping patogen, dia juga akan mempengaruhi tanaman. Jadi ada efek bersama, dia akan mempengaruhi tanaman juga mempengaruhi patogen. Kalau contoh nih, climate change, jadi perubahan iklim, dia akan mempengaruhi jumlah populasi dari patogen, kamu mempengaruhi terhadap penyebaran patogen, karakter patogen itu berubah juga, kemudian terjadi intraspecific diversity, jadi terjadi variasi antar dalam spesies dari patogen sendiri, atau terjadi interspecific diversity, jadi terjadi pola populasi masing-masing organisme yang akan berubah. Misalnya terjadi penurunan biodiversitas, misalnya ya berkurangnya agensi hayati dalam satu populasi, itu juga akan meningkatkan populasi patogen yang akan mempengaruhi terjadinya. Jadi interaksi faktor ini sering berinteraksi secara kompleks. Jadi misalnya tanaman yang lemah akibat kekurangan nutrisi mungkin lebih rentan terhadap infeksi jamur dan berkembang biak lebih cepat di lingkungan yang lemah. Jadi ini adalah model patogenesis yang memahami bagaimana faktor-faktor itu berintegrasi, membantu dalam merancang strategi. Jadi kita memahami interaksi faktor-faktor ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau merencanakan suatu pengendalian penyakit pada suatu wilayah. Nah, kalau kita lihat pengaruh patogen terhadap fisiologi tanaman, sudah jelas bahwa patogen akan mempengaruhi fotosintesis. Kemudian seperti yang bercak daun dan sebagainya, gejala pada daun semua akan menimbulkan gangguan pada fotosintesis. Gangguan terhadap respirasi, saya kira itu juga itu translokasi air dan nutrisi. Jadi sudah ini gejala layu biasanya akibat terjadinya gangguan pada vaskular. Transpirasi, kemudian gangguan pada transkripsi dan translasi. Ini pada virus, ya, jadi virus akan mengganggu proses transkripsi dan translasi dari suku tersebut. Jadi pengaruh patogen terhadap fisiologi ini berdampak pada akhirnya pada hasil dari tanaman itu sendiri. Berkurangnya fotosintesis secara langsung akan mempengaruhi hasil yang akan dihasilkan. Nah, coba kita lihat, kita ambil salah satu contoh adalah Fusarium oxysporum. Ini adalah penyakit yang menyebabkan penyakit layu pada pisang. Coba kita jelaskan proses patogenesis dan pendekatan pengendaliannya. Artinya mengerti tentang patogenesis adalah salah satu pengetahuan diperlukan dalam proses kemana mengendalikan suatu penyakit. Nah, kita lihat sekarang bahwa bagaimana penyakit Fusarium itu menginfeksi pisang. Jadi di lapangan bahwa Fusarium berupa Chlamydospora microconidia untuk microconidia yang terdapat dalam tanah atau air irigasi. Jamur ini dapat bertahan di tanah dan waktu yang sangat lama, bahkan tanpa kehadiran tanah pisang. Artinya dia mempunyai inokulum primer yang kuat. Jadi kalau di dalam pisang kita ini bahwa Fusarium itu bisa bertahan dalam tanah dalam waktu yang lama. Dan mekanisme inokulasinya bersentuhan dengan akar pisang melalui pergerakan air atau kontak langsung di tanah. Jadi kita ini bahwa
inokulasi Fusarium ini terjadi melalui tanah. Jadi tanah pada salah satu faktor terjadinya penyakit pada Fusarium pada pisang. Nah, gimana cara terjadinya penetrasi? Jadi Fusarium itu penetrasinya melalui akar tanaman pisang, yang biasa melalui luka atau akar lateral yang masih muda dan rentan. Jamur ini dapat menghasilkan enzim pendegradasi dinding sel. Jadi Fusarium ini menghasilkan enzim untuk mendegradasi dinding sel yang seperti selulosa dan proteinase yang memudahkan penetrasi melalui jaringan tanaman. Jadi mekanisme Fusarium masuki akar dan melalui penyebaran melalui jaringan vaskular. Jadi setelah masuk ke dalam tanaman, dia akan masuk ke jaringan pembuluh terutama silen. Jadi penyakit Fusarium itu akan masuk ke silen tanaman pisang. Nah, kalau kita lihat proses infeksinya, bahwa dimulai dari rekognisi inang. Jadi setelah penetrasi, Fusarium mengenali lingkungan sel inang, mulai beradaptasi dan kolonisasi tanaman. Kemudian dia akan secara molekuler akan berkembang dalam tanaman. Kemudian juga akan terjadi proses invasi, yaitu invasi menginfeksi jaringan xilem, dan ini mulai berkembang pada bagian-bagian lain dari situs infeksi, dan ini akan sampai ke bagian batang dan juga seluruh pembuluh xilem yang ada pada tanaman. Kemudian setelah ini terjadi proses kolonisasi, seperti apa yang kita sampaikan, bahwa pada proses ini Fusarium pada tanaman pisang akan mengkolonisasi jaringan xilem secara ekstensif ke seluruh tanaman dan menyebabkan penyumbatan. Jadi kenapa dia layu? Terjadi penyumbatan xilem sehingga terjadi gangguan pada proses translokasi air dan unsur hara dari tanah ke tanaman. Dan ini saya kira kerusakan makin parah karena perkembangan yang sangat ekstensif dari Fusarium pada jaringan tanaman pisang. Nah, setelah kolonisasi, Fusarium akan berkembang menimbulkan gejala. Jadi proses gejala penyakit kita kenal juga Fusarium itu dengan penyakit Panama, Panama disease, karena diperkembangkan di Panama, negara penghasil pisang. Mulai terlihat seringkali dimulai dengan menguning daun bagian bawah tanaman yang diikuti oleh layu nekrosis. Jadi gejala utama pada tanaman pisang pertama klorosis, ya, daun mulai menguning, kemudian layu karena terjadi ini, dan pembuluh yang terinfeksi menunjukkan perubahan warna coklat hingga hitam yang merupakan tanda khas dari penyakit itu. Nah, ini samping batang tadi kita juga daun pisangnya yang sudah bisa kita potong juga akan terjadi kerusakan pada buah pisang yang dihasilkan oleh tanaman pisang itu sendiri. Nah, dari contoh sedikit yang sudah kita lihat pada pisang, yang masing-masing patogen atau penyakit tentu mempunyai rangkaian patogenesis atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada prinsip yang berbeda. Jadi kesimpulannya bahwa Fusarium oxysporum ini akan disebut dengan penyakitnya disebut penyakit banana, ya, Panama. Pada pisang adalah proses yang kompleks dan merusak yang mengarah pada gejala layu dan seringkali berujung pada kematian tanaman. Penyakit ini sangat sulit dikendalikan karena jamur dapat bertahan lama dalam tanah
dan menyerang kembali tanaman yang ditanam di lahan yang terinfeksi. Jadi ini faktor epidemiologinya lebih banyak kepada imunoprimer. Strategi pengelolaan penyakit termasuk penggunaan varietas pisang yang tahan, pengolahan lahan yang baik, dan rotasi tanaman untuk mencegah penyebaran. Jadi kita tidak dianjurkan untuk tidak merotasi pisang dengan tanaman yang bukan inang di Fusarium zoosporum itu sendiri. Ya, saya kira terima kasih ya. Jadi keberhasilan bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Jadi, kita tidak boleh menunggu nasib ya, melainkan buah dari ketekunan, fokus yang tak tergoyahkan pada tujuan. Jadi fokus pada tujuan, dan ketika berjuang tanpa henti, jalan menuju kesuksesan akan terbuka. Jadi dimanapun kita harus fokus pada tujuan kita, termasuk sebagai mahasiswa harus fokus bahwa saya harus jadi sarjana dan saya harus seperti ini dan seperti ini, tergantung obsesi kita. Tidak ada orang berhasil tanpa obsesi.